Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah surahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, dan kita sudah masuk ke bab yang ke-156 ya. Baik, barakallahu fikum. Babnya adalah babu man madaha fi syi'ri. Bab tentang orang yang memuji di dalam syair. Di sini kita akan membahas bab ini, yaitu bab yang ke-156, dan didatangkan dalil, satu dalil, hadis ke-342. Dan dikatakan di dalam kitab ini bahwa hadis ini yakni hadis yang tidak sahih. Hadis ini hadis yang tidak sahih, tapi ternyata di dalam kitab ini didatangkan tentang faidah hadis ya. Tentang faidah hadis. Saya bacakan terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Hajjajun qala hadatsana Hamad bin Salama an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrata anil Aswad bin Sari' qala. Kata Al-Aswad bin Sari', beliau mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu kataku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad madahtullaha bimahamid wa midahi. Kata beliau bahwa, ya Rasulullah, aku telah memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Aku memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Kemudian dilanjutkan, wa iyyaka, dan juga aku memujimu dengan beberapa pujian. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, amma inna rabbaka, adapun sesungguhnya Rabbmu, yuhibbul hamda, Rabbmu mencintai pujian. Kemudian dilanjutkan, ya, faja'altu anshuduhu, lalu aku pun mulai ya anshuduhu,
yakni memperdengarkan syair kepadanya. Fasta'dana rajulun tiwalun asla. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang tinggi, ya, kemudian lagi berambut lurus dari bagian depannya. Kemudian orang tersebut maka dia meminta izin. Faqala li Nabi SAW berkata kepadaku, uskut, diamlah kamu. Pada kala lalu dia masuk, fatakallama sa'atan, maka dia berbicara sesaat. Summa kharaja, kemudian dia keluar. Fa ansattuhu, maka aku pun bersair kembali. Summa ja'a, kemudian dia datang kembali. Fasakkatani, lalu dia mendiamkan aku, yakni menyuruh aku diam. Summa kharaja, kemudian dia keluar, ya, fa'ala dalika, melakukan hal yang seperti itu marataini aw thalasan, yakni 2 kali atau 3 kali. Faqultu, lalu aku berkata, man hadzal ladzi sakkatani lahu? Siapakah gerangan orang yang menyuruh aku berhenti untuk bersair? Qala, maka Rasul menjawab, hada rajulun la yuhibbul batil. Ini adalah orang yang tidak menyukai kebatilan. Demikian diceritakan di dalam riwayat ini. Lalu Imam Bukhari menuturkan sanad yang lain. Hadatsana Sulaiman qala hadatsana Hamad bin Zaid an Ali an Abdurrahman ibni Abi Bakra anil Aswad ibn Sari. Qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataku kepada Nabi, madahtuka, aku memuji engkau, wa madahtullaha, dan aku memuji Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fikum, jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ini babnya adalah babun man madaha fi syi'ri, yaitu bab tentang orang yang memuji, yaitu di dalam sebuah syair. Artinya memberikan pujian dengan cara bersyair. Pertama, bahwa hadis ini, tadi sudah saya terangkan bahwa hadis ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi hafidahullah bahwa hadis ini dhaifun bihadat tamam. Yakni hadis ini lemah dengan redaksi yang sempurna. Kemudian Ali bin Zaid bin Juda'an dhaifun, yakni Ali bin Zaid bin Juda'an itu adalah rawi dhaif yang sama-sama ma'ruf, ya, yakni inda talibil hadis, di sisi ulama ahlul hadis, di sisi penuntut ilmu hadis. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Silsilah Dha'ifah hadis yang ke-2922. Wasahha mukhtasaran, dan sahih secara ringkas. Artinya hadis ini yakni apabila ringkas pada bagian yang awal itu hadis ini sahih. Tetapi kalau umpamanya hadis ini panjang, maka hadis ini tidak sahih. Itulah sebabnya kenapa dikatakan hadis ini yakni adalah hadis yang lemah. Ya, dan ada pun yang yang singkatnya itu yang sahih. Ini terdapat pada hadis yang ke-859. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Ini terdapat pada hadis nomor 859. Nah, di dalam hadis yang nomor 859 itu dijelaskan, ya, yang barusan kita bacakan. Ya, di sini saya mungkin ingin menunjukkan pada riwayat tersebut, ya. Mudah-mudahan didapatkan dengan cepat. Itu hadis yang ke-859. Nah,
Di dalam hadis yang nomor 859, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah, saya bacakan redaksi hadisnya saja. Jadi redaksi yang ringkasnya, yang tadi Al-Aswad bin Sari itu, ini adalah redaksi yang dinyatakan riwayatnya sahih. 589 ini riwayatnya sah dan disebutkan derajatnya hasan li ghairihi. Adapun redaksinya adalah Anil Aswad bin Sari, dari Al-Aswad bin Sari, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni madahtu Rabbi Azza wa Jal bimahamid. Sesungguhnya aku memuji Rabbku Allah Azza wa Jal bimahamid, dengan berbagai macam pujian. Qala, kata Rasul, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun sesungguhnya Rabbmu mencintai alhamda, pujian. Walam yajidhu ala dalik. Ya. Jadi di sini kalimatnya sampai di sini. Dan inilah redaksi yang sahihnya. Inilah redaksi yang benar dari hadis yang panjang tadi, yang tadi sudah saya bacakan. Ini berdasarkan hadis nomor 859. Ada punya tadi hadis nomor berapa tadi? 343, 42 ya. Ya, sedangkan tadi hadis nomor 342. 342. Nah, jadi ulangi lagi bahwa hadis ini yakni yang sahih, yang sah adalah redaksi yang tadi sudah saya bacakan. Adapun yang ini redaksinya tidak sahih, ya. Nah, maka berdasarkan hadis yang ke 342 tadi, itu yang redaksinya benar. Berikutnya, apa faedah dari hadis ini, yakni hadis yang ke 342 ini? Adapun faedah dari hadis ini adalah yang pertama, fihi dzikru mankibati Umar bin Khattab. Di dalamnya menyebutkan tentang mankibah, yaitu manakib, kisah keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Maksudnya tadi laki-laki yang datang, yang kemudian bolak-balik memberhentikan Al-Aswad bin Sari, suruh berhenti, itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar bin Khattab yang suruh berhenti, lagi-lagi suruh berhenti, itu adalah Umar bin Khattab. Makanya dikatakan di sini, fihi dzikru mankibati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu menyebutkan tentang biografi atau sejarah keistimewaan Umar bin Khattab. Mankibah jamaknya manakib. Ada kitab yang terkenal di masyarakat Indonesia namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa maksudnya? Kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalamnya berisi tentang sejarah keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Disebutnya manaqib. Manaqib adalah sejarah keistimewaan. Annahu lam yakun minal batil fi syai', bahwasanya Umar bin Khattab itu yakni sedikit pun, ya, orang yang tidak suka dengan kebatilan, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan yang menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia pernah mengatakan bahwa seandainya saja ada nabi setelah aku, tentu Umarlah orangnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat teguh sekali dengan al-haq dan sangat membenci kebatilan. Kemudian yang kedua, fihi ima'un ila karahiyati sina'ati syi'ri. Di dalam hadis tersebut memberikan isyarat bahwa makruh membuat syair, wattikhadihi, dan menjadikan syair sebagai kasban bil madhi wa dzam,
upaya untuk memuji dan mencela. Di sebagian kisah bangsa Arab, memang syair itu memiliki peran yang sangat besar. Konon di zaman dahulu ada seorang anak gadis itu ternyata susah jodohnya, seret jodohnya. Akhirnya orang tuanya datang kepada sang penyair. Dia bilang, tolong kamu bisa bantu saya tidak untuk membuat syair-syair agar anakku mudah mendapatkan jodoh. Maka si penyair pun mulai menulis syair-syair memuji putrinya orang tersebut. Dan itu ditempel di mana-mana. Jadi kalau zaman dahulu, iklan itu ya dengan syair kalau dulu. Ditempel di mana-mana. Itu semula anak gadis tadi yang semula tidak ada yang datang. Ternyata berbondong-bondong laki-laki mendatanginya. Ya, karena apa? Diceritakan lewat syair tadi. Dan akhirnya anak gadis itu pun menjadi tenar dan banyak laki-laki yang menginginkannya. Sampai kemudian anak tersebut dapat menikah dengan laki-laki yang dia harapkan. Barakallahu itu di zaman dahulu ya. Jadi syair itu memiliki peran yang sangat penting. Dan sebenarnya didatangkannya Al-Quranul Karim di zaman Rasulullah SAW, yang mana ketika itu zaman kesusastraan, itu merupakan tantangan di zaman sekarang. Karena apa? Karena sastra tertinggi terjadi di masa itu. Di masa itu bangsa Arab berbangga-bangga dengan sastra. Dan sekarang pun manusia berbangga-bangga dengan sastra. Yaitu menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata yang indah, yang menyebabkan seseorang terpukau karenanya. Sampai Nabi kita yang mulia, yakni menjelaskan inna fil bayani lasihron, sesungguhnya di dalam kata-kata yang jelas, di dalam kata-kata yang indah, lasihron betul-betul mengandung sihir. Li'annahu la manfa'ata fi. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa yang namanya syair la manfa'ata fi, tidak ada manfaat padanya. Wala ladzata fi, dan tidak ada kelezatan di dalamnya, lil akhirati, untuk akhirat. Wa kullu ladzatin tamna'u ladzatal akhirah fahiya ladzatun batilah. Maka setiap kelezatan yang akan menghalangi kelezatan akhirat, fahiya ladzatun batilah, maka dia adalah kelezatan yang batil. Jadi kelezatan dan keindahan sastra yang dirasakan oleh telinga masuk ke dalam kalbu seseorang, apabila dia menghalangi seseorang untuk mendapatkan kelezatan akhirat, maka dia batil. Kita tahu kenapa sesungguhnya lagu itu atau irama lagu atau musik kenapa hilang? Karena dia telah menghalangi kelezatan orang di dalam merasakan keindahan Al-Quranul Karim. Ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim itu apabila dibaca dengan penuh penghayatan maka akan merasakan kelezatannya. Namun sebaliknya apabila seseorang menyukai lagu-lagu, musik dan sejenisnya, maka dia tidak akan merasakan kelezatan dan keindahan Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya kenapa kita yakni terlarang untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga musik dengan sebab tadi. Makanya Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah beliau mengatakan, innal ghina yunbitun nifaq. Kata beliau, sesungguhnya lagu menimbulkan kemunafikan. Kemudian kenapa bahwasanya orang yang merasakan satu kelezatan yang menghalangi akhirat itu merupakan kelezatan yang batilah? Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, kata beliau, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Orang yang tidak masuk, orang yang tidak pernah memasuki yakni surga dunia, maka dia tidak akan pernah bisa memasuki surga akhirat. Ketika ditanya, qila ma ladatul akhirah, apakah dia ma jannatul akhirah, apakah surga akhirat? Maka qala, beliau menjawab, jannatul iman, yaitu surga iman, yakni ladatul ibadah, kelezatan dalam beribadah. Siapa di antara kita yang merasakan kelezatan dalam beribadah, ya kelezatan iman, maka dia adalah orang yang telah merasakan jannatul dunia, surga dunia.
Ya, orang yang merasakan kelezatan iman, orang yang merasakan lezatnya baca Quran, orang yang merasakan lezatnya beribadah, orang yang merasakan lezatnya menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka dia sudah memasuki qad dakhala jannatad dunya, sudah memasuki surga dunia. Tetapi orang yang tidak pernah merasakan ini, maka lam yadkhul jannatal akhirah, dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Itulah sebabnya bahwa setiap kita adalah menjadi orang yang seperti tadi. Senantiasa merasakan bagaimana lezatnya dunia, yaitu berupa ladatul iman, kelezatan iman, ladatul ibadah, kelezatan ibadah, dan yang lain sebagainya. Berikutnya, wa adalah yakni anna nabiyal karim kana yuhibbu minal batil fi syai'. Dan ini tidak menegaskan bahwa Nabi kita yang mulia menyukai kebatilan sedikit pun, sama sekali. Bahkan SAW anadzaka ma'muran bita'lifil qurub. Adapun kenapa ketika itu Nabi kita yang mulia, yakni tidak langsung melarang kepada siapa? Tidak langsung melarang kepada Al-Aswad bin Sari ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad madahtullah bimahamida wa midahin wa iyaka. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Dan aku memuji engkau juga dengan berbagai macam pujian. Maka Nabi kita yang mulia bersabda, anna inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun sesungguhnya Rabbmu mencintai pujian. Dengan kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia tidak suka dipuji. Tetapi Nabi kita yang mulia menerangkan Allah yang mencintai alhamda. Allah yang mencintai pujian. Kemudian Nabi kita yang mulia tidak mengatakan bahwa aku pun menyukai pujian. Tidak. Beliau diam. Dan diamnya beliau itu anadzaka ma'muran bita'lifil qulub. Itu dalam rangka ta'liful qulub. Yakni bagaimana Rasul menjinakkan hati Al-Aswad bin Sari ini. Fasabar alaihi. Lalu beliau bersabar dengan apa yang dilakukan oleh Al-Aswad bin Sari. Thumma inal haditha fi isyaratun natimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbu syi'ra. Dan sesungguhnya hadis tersebut di dalamnya memberikan isyaratun latifah, sebuah isyarat yang sangat halus. Kenapa? Karena ketika Umar ibn Khattab masuk, tadi tidak disebutkan siapa namanya, tapi di sini diterangkan itu adalah Umar ibn Khattab. Ketika orang tersebut bertanya, yaitu Al-Aswad bin Sari bertanya, apa? Ketika dia berkata, man hadzal ladzi sakatani lahu? Siapa sih orang yang tadi menyuruh aku berhenti untuk bersair? Qala, kata Rasul, hada rajulun la yuhibbul batil. Orang ini, yakni Umar maksudnya, tidak suka dengan kebatilan. Itu berarti Rasulullah SAW yakni menyebutkan bahwa Umar itu nggak suka kebatilan. Bukan berarti dia itu suka, bukan. Itu untuk menunjukkan bahwasanya dia diam bukan berarti dia suka, tapi dia jawab dengan yang lain. Ini orang tidak suka dengan kebatilan. Artinya aku juga sama sebenarnya. Cuma aku nggak ngomong karena lita'lifi qulubik, yaitu untuk menjinakkan hatimu. Itu berarti salah satu metode, strategi Nabi kita yang mulia ketika memberikan nasihat kepada orang lain yang ada di hadapannya, yang mana apabila dia langsung menasihati dirinya, ini akan timbul masalah, maka dicarilah cara yang lain. Barakallahu fikum, begitulah caranya orang memberikan nasihat kepada orang lain. Terkadang tidak mesti dengan redaksi yang langsung, tapi bisa dengan redaksi yang lain. Yang keduanya, itu menunjukkan Nabi kita yang mulia, bahwasanya ketika beliau memberikan nasihat kepada seseorang, itu betul-betul ditakar sesuai dengan kadar maslahat dan manfaat bagi dia. Mana yang maslahat, mana yang manfaat. Maka beliau sampaikan nasihatnya. Dan yang ketiganya, tidak benar bahwa yang namanya nasihat harus to the point, tidak mesti. Tergantung keadaannya. Tergantung kadar mad'u orang yang didakwahinya. Karena memang tidak sama. Manusia itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian bab yang ke-157, yakni babu ita'i syairi idza khafa syarruhu. Bab
memberikan kepada penyair apabila ditakuti akan kejahatannya atau keburukannya. Didatangkan di sini dalil yang ke-343. Hadis yang ke-343 dijelaskan ya, yakni diberikan penukilan ya, cuma satu dalil untuk menjadi dalil bagi bab i'ta'i syair idza khafa syarruhu. Saya bacakan hadatsana Ali qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsana Yusuf bin Abdullah bin Nujaid ibn Imran ibn Husain al-Khuzai qala hadatsani Abi yakni Nujaidun anna sa'iran, bahwasanya ada seorang penyair ja'a ila Imran bin Husain, datang kepada Imran bin Husain. Datang kepada Imran bin Husain, fa'aqtahu, maka Imran bin Husain memberikan kepadanya. Faqila lahu, lalu ditanya, tu'ti sa'iran, kok engkau memberikan kepada sang penyair? Faqala, maka kata beliau, ubqi ala irdi, yakni aku menyelamatkan kehormatanku, aku menjaga kehormatanku. Maksudnya ahmihi minal hujui wa dzam, yakni aku menjaga kehormatanku dari apa? Dari perolok-olokan dan celaannya. Maka berdasarkan keterangan ini ya, ini dalil bahwa fihi subutul mudarat li syair, bahwasanya di dalamnya ada ketetapan mudarah, berbahasa basi kepada penyair, disifatin khassah, dengan tata cara yang khusus, ittiqa'an li syarihi, karena takut dengan kejahatannya, wa hujuwihi, perolok-olokannya, wa dzamihi, dan juga karena takut dengan celaannya. Maka ini diberikan. Ya. Dan ini mungkin yang menjadi dalil pada sebagian orang, kenapa ada orang yang memberikan sesuatu kepada pengamen, ketika pengamen itu terkadang suka mencela kepada orang yang memberikannya. Ya, atau orang yang tidak memberikannya. Ada sebagian pengamen kalau kita tidak ngasih, itu suka mencaci maki, mencela ya, seperti itu. Maka dengan dalil ini ada sebagian orang yang berdalil bahwa aku memberinya karena saya khawatir dia mencelanya, karena khawatir dia merusak mobil saya, karena saya khawatir ini dan itu. Maka mereka menggunakan dalil dan riwayat yang ini. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Insya Allah nanti kita akan teruskan dengan bab yang ke-158 insya Allah ta'ala. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol man yas'al. Sambil menunggu pertanyaan ya, saya berikan tambahan. Tentang yang tadi hadis ubqi ala irdi, tadi kan saya katakan itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kenapa saya memberikan kepada pengamen uang ya, padahal kita tahu bahwa pengamen itu menyanyikan lagu. Ketahuilah bahwa ketika ada orang yang seperti ini, maka kita tidak memberikannya lantaran itu merupakan kebatilan. Tapi mungkin ada di antara mereka berdalil dengan yang ini. Yang tadi saya katakan ini terdapat dalam apa? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apakah ini hadisnya sahih? Jemaah sekalian, hadis tentang ini telah ditulis oleh Imam Al-Albani dalam kitab Dhaif Al-Adabul Mufrad. Beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Yakni hadis dari Nujaid bin Imran bin Husain Al-Khuzai ini riwayatnya tidak sahih. Oleh karena itu,
orang yang menjadikannya sebagai dalil yang tadi itu tidak tepat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berbicara tentang bagaimana Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika berbicara tentang bagaimana kita memberikan memberi kepada peminta-minta. Beliau pernah memberikan komentar yaitu beberapa riwayat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika ada orang yang datang kepada Rasul, kemudian orang yang datang kepada Rasul itu ternyata dia memakai kuda yang sangat tegap. Dia datang kepada Rasul dan dia meminta apa? Meminta zakat. Maka ketika itu Rasul melihatnya dan ternyata dia tubuhnya tegap dan juga membawa membawa kuda. Dia minta zakat dikasih oleh Rasul. Lalu kata Rasul, sesungguhnya harta ini adalah diberikan hanya untuk orang yang miskin. Ya, harta ini diberikan hanya untuk orang yang miskin. Dari keterangan ini, maka Ibnu Utsaimin belum mengatakan begini. Pertama, kalau ada peminta-minta kata beliau, maka pertama kalau orang tersebut layak dikasih maka kasihlah. Yang keduanya, kalau ada peminta-minta ternyata orang tersebut tidak layak dikasih, maka kamu cuma punya dua opsi. Kalau tidak layak dikasih. Pertama, kamu tidak ngasih. Yang keduanya, kalau kamu ngasih boleh, tapi syaratnya kamu bicara bahwa nanti kamu jangan minta-minta lagi. Maka apabila kamu tidak mau berbicara, maka kamu jangan ngasih. Sebagaimana Nabi kita yang mulia, ketika beliau ngasih, maka dia berbicara bahwasanya harta ini bukan untuk orang kaya, tapi ini adalah untuk orang miskin. Maka begitu pula seseorang ketika menghadapi para peminta-minta. Itulah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan tentang riwayat tadi, yaitu ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia meminta zakat, maka begitulah yakni jawaban Rasulullah SAW atau sikap Rasul kepada orang yang minta-minta tersebut. Nah, berbeda dengan kasus yang ini. Adapun kasus yang ini adalah yakni seorang yang meminta-minta dan dia adalah seorang penyair dan dia meminta dengan syairnya, maka ketika Imran bin Husain kemudian dia memberinya kepada penyair tersebut dan ketika ditanya kenapa engkau memberi, maka dia jawab ubqi ala irdi, aku ingin menjaga kehormatanku. Maka dengan kata-kata tu'ti syair, kenapa engkau memberikan kepada penyair, itu dalil menunjukkan bahwa orang-orang di zaman dahulu sudah tahu bahwa seorang penyair, apalagi pemusik, maka tidak layak untuk dikasih. Apabila dia bernyanyi, apabila dia bersyair, lalu dikasih itu tidak boleh. Sebagaimana hal ini sudah dikenal di zaman dahulu. Adapun alasan ubaqi ala irdi, bahwa aku ngasih dengan sebab aku ingin menjaga kehormatanku, karena yang namanya penyair, yang namanya pemusik dan mereka yang menyanyikan lagu-lagu atau para pengamen, terkadang mereka suka suka mencela, suka yakni mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya terkadang seperti itu, maka otomatis untuk menjaganya dengan cara seperti tadi itu menurut sebagian orang. Namun riwayat ini tidak sahih, maka berarti hukum asal tidak berlaku seperti yang diterangkan di dalam keterangan ini. Demikian Allah taala a'lam wa a'lam. Sebagai tambahan terakhir karena belum ada pertanyaan. Tadi dikatakan fihi subutul mudharo li syair. Padanya ada subutul mudharo li syair. Yaitu tetapnya mudharo berbahasa basi li syair bagi penyair. Mudharo itu bahasa basi. Ada dua bahasa basi. Yaitu pertama namanya mudharotun. Yang kedua namanya mudahana. Mudharotun, mudahana. Ya. Apa perbedaan keduanya? Yaitu antara mudharo dengan mudahana. Jawabnya adalah bahwa perbedaan antara mudharo dengan mudahana adalah bahwa kalau mudharoh itu
itu berbahasa basi, ya, yang dilakukan dalam rangka untuk suatu maslahat, ya, untuk menarik maslahat. Sedangkan mudahana, ya, berkaitan dengan maslahat agama. Sedangkan mudahana itu adalah berbahasa basi, maka dia untuk apa? Berbahasa basi di dalam kebatilan. Berbahasa basi di dalam kebatilan. Jadi kalau orang itu berbahasa basi dalam kebatilan, maka itu namanya mudahana. Adapun berbahasa basi di dalam kebaikan, di dalam kemaslahatan, itu namanya mudaroh. Contoh Nabi kita yang mulia dulu pernah kedatangan seseorang. Kata Rasul kepada Isa, bisa ibnul asyirah fulan. Anaknya keluarga yang paling buruk ini si fulan. Nah, ketika orang ini datang di hadapan Rasul, ternyata apa? Ternyata Rasulullah yakni berkata lembut, berkata baik-baik. Maka ketika itu Rasul ditanya, kata Isa, tadi kan engkau mengatakan dia sejelek-jeleknya anak dari keluarga adalah si fulan. Tapi kenapa engkau berbahasa basi? Beliau katakan bahwa seburuk-buruknya manusia adalah yaitu orang yang dijauhi oleh orang lain karena keburukan akhlaknya. Saya ulangi, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain karena keburukan akhlaknya. Maka kata beliau, aku melakukan ini adalah untuk sesuatu yang bersifat maslahat. Makanya beliau melakukan seperti ini. Jadi saya ulang lagi, yang namanya mudarah adalah berbahasa basi untuk suatu maslahat. Adapun berbahasa basi dengan melakukan kebatilan itu bernama mudahana. Demikian semoga bermanfaat kepada kita. Akhiri di sini, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.